Jika kalian mulai bosan dengan sepak bola setelah kepergian Messi dari sepak bola Eropa, di sini Mimin mau kasih tahu sama kalian. Jika saat ini ada sosok yang fenomenal, yang di setiap pertandingannya selalu bisa menciptakan keajaiban di atas lapangan, layaknya Messi tempo dulu. Dia adalah Lamine Yamal, pemain 17 tahun Barcelona yang berhasil menghipnotis siapapun saat menyaksikannya membawa bola. Dan terbaru, usai akhir pekan lalu mengantarkan Barcelona meraih gelar juara dengan membantai Madrid di Piala Super Espanya. Malam tadi, Lamine kembali menginspirasi kemenangan besar Barca atas Real Betis. Ia membuat assist, mencetak gol, dan benar-benar menari di atas lapangan. So, inilah cerita dari sosok Lamine Yamal yang disebut oleh Gavi, Hansi Flick, hingga Gerard Delerue sebagai pemain terbaik setelah Messi saat ini. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot. Awal tahun 2025 sepertinya kembali menjadi awal yang bagus bagi tim Katalan Barcelona. Seperti kita tahu, di akhir 2024, Barca sempat mengalami kegoyahan. Cederanya pemain seperti Lamine Yamal hingga masalah finansial yang muncul saat Dani Olmo dan Pau Victor nggak bisa dimainkan, membuat fokus tim ini terpecah. Dan hasilnya, mereka kehilangan konsistensi yang membuat di klasmen La Liga, Barca harus turun ke posisi 3. Dalam 5 pertandingan La Liga, tim ini hanya mampu membuat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Dan itu benar-benar buruk. Namun seperti yang kita jelaskan di awal, di tahun 2025, Barca telah kembali. Keberhasilan manajemen untuk mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor, yang ditambah dengan kembalinya Lamine Yamal pada kebugaran yang prima, sukses mengembalikan tim ini ke monster version yang pernah mereka tunjukkan di awal musim. Di Piala Super Espanya, Madrid mereka bantai dengan skor 5-2 untuk keluar jadi juara. Dan terbaru dalam laga Copa del Rey menghadapi Real Betis, tim dari Hansi Flick mampu mempertahankan momentum luar biasa mereka dengan mengalahkan Betis tanpa perlawanan berarti. Dalam laga di mana Barca menempatkan Dani Olmo sebagai penyerang utama menggantikan Lewy yang ditopang oleh Lamine Yamal, Gavi, dan Rafinha itu, Barca mampu membuat 5 gol yang masing-masing dicetak oleh Gavi, Jules Koundé, Rafinha, Ferran Torres, dan sang magician baru Barca, Lamine Yamal. Dan itu bisa saja lebih, andai 2 gol lainnya dari Barca tak dianulir karena terjebak offside. Jelas di laga itu Barca benar-benar menunjukkan DNA pembantai yang telah kembali. Kira-kira tim mana ya yang bisa ngimbangin Barca kalau bermain dengan level ini? The Reds Liverpool mungkin ya untuk musim ini. Sebagai gambaran, kenapa Barca begitu menakutkan? Kalian bisa lihat statistik Barca versus Betis berikut ini. Tim ini nggak cuma bagus dalam penguasaan bola, tapi juga bagus saat melakukan counter attack. Dan memasang Dani Olmo sebagai central forward, kami pikir cukup menarik. Dimana meski nggak mampu mencetak gol di laga ini, 2 asisnya menunjukkan kontribusi yang sangat besar dari pemain yang hampir nggak bisa dimainkan Barca karena dihapus oleh La Liga. Sedangkan kalau di sayap kanan ada Lamine dan di kiri ada Rafinha, itu akan membuat sangat sulit bagi tim manapun menghentikan serangan Barca. Lamine Yamal terbaik setelah Messi. Di musim kedua, Lamine Yamal menjalani debut profesionalnya bersama Barcelona. Pemain yang baru berusia 17 tahun ini benar-benar telah membuat terkesima dengan bakat alami yang ia miliki. Musim ini, torehan gol dan assist-nya bahkan telah melebihi total gol dan assist yang ia cetak di sepanjang musim lalu. Tercatat, jika musim lalu Lamine berhasil membuat 7 gol dan 7 assist, maka sekarang ia telah membuat 8 gol dan 12 assist dengan musim baru berjalan di pertengahan. Sebagai winger kanan, Lamine dapat kita katakan memiliki segala atribut yang membuatnya jadi pemain paling ditakuti saat ini. Lamine memiliki kemampuan dribbling dengan kontrol bola yang sangat dekat, mirip dengan gaya Neymar saat melewati pemain lawan. Selain juga mampu melakukan trik dan gerakan eksplosif yang memukau. Tapi tak hanya itu, Yamal juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, mirip dengan Lionel Messi.
Ia mampu menciptakan peluang untuk rekan-rekannya melalui passing yang tajam dan akurat. Dengan pengambilan keputusan yang sangat bagus untuk usianya yang baru 17 tahun, itu fenomena. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. Melihat apa yang telah ditunjukkan Lamine Yamal itulah tak mengherankan jika banyak pengakuan diberikan padanya, tak terkecuali dari rekan setim, pelatih, bahkan pemain lain. Terbaru, Gavi menyebut jika baginya Lamine adalah yang terbaik di dunia setelah Messi. Sedangkan mantan pemain Barca Gerard Deulofeu menyebut jika Lamine Yamal adalah perpaduan antara Neymar dan Messi. Dan pada akhirnya hal itu dikonfirmasi oleh Hansi Flick yang menilai jika Gavi benar. Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia saat ini. You know, Gavi is very emotional, and so I say also yes. No, it's like you can see it. He's I think also in great matches you see big talents, and he showed it many times about that, and he's on a really good way, and yeah, but how you said, we have to take care about him, and he's really young. Yap. Dengan melepaskan status Messi sebagai perbandingan, saat ini banyak orang setuju jika Lamine Yamal adalah salah satu yang memang terbaik di dunia. Kehadirannya sangat krusial untuk Barca. Dan yang paling mengejutkan, jelas ia masih seorang anak 17 tahun. Dan itu kenapa Barca benar-benar ingin menjaganya dengan baik, karena ia akan jadi masa depan tim ini. False 9 Dani Olmo. Sudah lama sekali Barca nggak main pakai false 9. Dan malam tadi, Dani Olmo akhirnya kembali dimainkan di posisi tersebut. Sebagai info, false 9 adalah istilah dalam sepak bola yang mengacu pada posisi seseorang penyerang tengah nomor 9 yang tidak bermain seperti striker tradisional. Sebaliknya, pemain ini sering turun ke area yang lebih dalam untuk menarik bek lawan keluar dari posisinya, menciptakan ruang bagi pemain lain untuk menyerang. Dan dalam konteks Barcelona, konsep false 9 telah menjadi ciri khas taktik mereka, terutama di era Pep Guardiola. Dan malam tadi, kita kembali melihat keindahan false 9 yang dimainkan Hansi Flick. Lewy tak dimainkan dengan Dani Olmo ditempatkan di situ. Hasilnya, meski Olmo tak mencetak gol, ia keluar jadi pemain dengan rating terbaik 9, setelah mampu membuat 2 assist dengan begitu banyak peluang ia kreasikan. Inilah false 9 yang dicari. Dalam interviewnya usai laga, Hansi Flick pun mengatakan bahwa Olmo tahu cara bermain di posisi nomor 9. Dani tahu betul bagaimana bermain sebagai pemain nomor 9. Dia pernah bermain di sana di tim nasional. Saya berbicara dengannya. Lewy bukanlah pilihan. Saya memberinya waktu untuk pulih. Rencananya bagus. Kami membuat strategi yang bagus. Kami menguasai bola, jarak antar pemain bagus. Ungkap Hansi Flick, sumber Marca. Melihat apa yang ditampilkan Barca saat ini, Mimin sih percaya tim ini benar-benar punya masa depan yang cerah. Ingat, tim ini banyak diisi para pemain muda. Selain Lamine yang baru 17 tahun, Gavi, Pedri, Marc Casado, Pau Cubarsí, Fermin, Pablo Torre, hingga Marc Bernal. Semua pemain muda. Dan jelas tim ini tahu untuk jadi tim besar seharusnya, tanpa bergantung pada pembelian pemain mahal. Dan menurut kami, inilah yang harus jadi skala prioritas Barca di masa depan. Di tengah kondisi finansial mereka yang coba untuk pulih kembali. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.